Bapak, Ibu, Saudara, dan simpatisan Jemaat GKI Taman Majapahit, Salam. Ibadah daring hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Januari tahun 2021 akan dilayankan oleh Ibu Rosmiwani Sega dengan tema Menyembah Tuhan dalam Roh dan Kebenaran. Marilah kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 8 bait 1 dan 2. Bukalah gapura indah. Umat Allah yang terkasih, kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu dan beserta saudara juga. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan, minggu keempat di bulan Januari adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian. Namun, di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus dengan tema yang khusus yang dipakai bersama-sama. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Di dalam ibadah hari ini kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes dan akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengaitkannya terhadap perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari sekarang kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan.
memuji memuliakan Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami adalah manusia yang berdosa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon, kiranya Engkau berkenan menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan perbaharuilah hidup kami, ya Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, karena kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang dengan penuh kesungguhan datang kepada Tuhan memohon pengampunan dari Tuhan, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus saya memberitakan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada neraca mereka naik ke
Menyedialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Mari sekarang kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam kerajaan surga, sekarang kami ingin meneduhkan hati kami, menenangkan hati dan seluruh keberadaan hidup kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan menghayati kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus jugalah yang akan memampukan kami untuk memberlakukan firman itu dalam hidup kami sehari lepas sehari. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 10 bulan lebih kita tidak bisa beribadah secara onsite di gereja atau beribadah di dalam gedung gereja. Kita mengikuti ibadah-ibadah kebaktian-kebaktian secara online. Nah, kalau sekarang ditanyakan kepada kita pengalaman atau apa yang kita rasakan, apa yang ada di dalam hati kita ketika selama ini sekian bulan kita beribadah secara online. Saya yakin bahwa akan ada banyak cerita, ada banyak kesan yang akan muncul, yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang akan berkata bahwa beribadah di rumah dan mengikuti ibadah secara online itu rasanya berbeda. Ya jelas berbeda ya, karena di rumah dan di gereja tempatnya saja berbeda. Ada yang berkata bahwa rasanya ya beribadah di rumah secara online itu
seperti ada yang kurang. Ya, dan rasanya tidak seperti ketika beribadah secara onsite di gedung gereja. Tapi mungkin juga ada yang akan berkata bahwa saya menikmati ya ibadah dari rumah secara online ini. Saya justru senang karena bisa beribadah bersama-sama, betul-betul bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada beragam kesan yang akan disampaikan oleh setiap kita ketika kita ditanya mengenai hal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya ada hal-hal yang harus betul-betul kita perhatikan ketika kita beribadah tidak di gereja tapi di rumah secara online. Misalnya, apakah kita betul-betul mempersiapkan diri, mempersiapkan hati ketika beribadah sama seperti kita beribadah di gereja? Coba Bapak Ibu Saudara kita berpikir, kalau misalnya kita mau pergi beribadah di gereja, mengikuti kebaktian di gereja, berapa lama waktu yang kita berikan untuk mempersiapkan diri? Tentu ya, misalnya kita harus mandi ya, kita harus mengenakan baju yang rapi, yang bersih ya, yang bagus malahan. Mungkin juga ada baju yang baru. Ya, kita mempersiapkan persembahan kita sedemikian. Ya, kita mengatur waktu kita sedemikian agar kita tiba di gereja tidak telat. Dan kita akan betul-betul mempersiapkan hati. Ya, supaya fokus, supaya waktu 1 jam lebih itu betul-betul seluruh perhatian dan konsentrasi kita mengikuti kebaktian, mengikuti ibadah. Itu kalau ibadah kebaktian di gereja. Nah, kalau di rumah secara online bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mandi dulu sebelum beribadah. Menyediakan waktu betul-betul secara khusus dalam arti 1 jam lebih. Ya, kita bisa tahu ya durasi waktu ibadah itu karena kita menyelenggarakan ibadah online itu dalam bentuk rekaman. Kita sudah tahu durasinya sekian. Apakah betul-betul durasi waktu itu kita fokuskan ya, kita khususkan untuk beribadah atau kita sambil nyambi yang lain? Nah, ini Bapak Ibu, sehingga saya katakan kalau menurut saya yang kita perlu harus kritisi atau kita betul-betul perlu pikirkan adalah bahwa ibadah secara online itu adalah masalah disiplin. Bagaimana kita mengkhususkan waktu, bagaimana kita mempersiapkan diri, bukan hanya secara fisik tapi juga hati, dan bagaimana kita betul-betul memfokuskan waktu itu, mengkonsentrasikan seluruh hidup kita untuk waktu beribadah itu sebagaimana kita beribadah di gereja. Kan kalau di gereja kan gak ada Bapak Ibu ya, di tengah-tengah ibadah kita ngambil camilan atau minum, kan gak ada. Ya, betul-betul dari awal sampai akhir ya, kecuali kalau misalnya ada jeda pergi ke toilet, jedanya cuma itu aja. Ya, kalau di rumah bagaimana? Apakah kita betul disiplin dalam hal seperti itu? Namun Bapak Ibu, selain hal itu ada banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan perubahan mendadak yang kita harus jalani karena pandemi virus corona ini. Ya. Nah, di dalam ibadah kita hari ini kita tadi sudah membaca Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga 24. Bagian ini merupakan bagian rangkaian yang panjang dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita akan fokus pada ayat yang ke-24 dari Yohanes pasal 4 ini yang berbunyi, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Ini adalah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan perempuan Samaria ini. Di manakah tempat yang benar? Tempat yang benar untuk menyembah Allah itu di mana? Di dalam keyakinan mereka sebagai orang Samaria. Mereka menyembah Allah itu di tempat yang ia sebut sebagai Bukit Gerizim. Tetapi orang-orang Yahudi yang mengenal Yesus sebagai orang Yahudi menyembah Allah, mengatakan tempat yang tepat itu, tempat yang benar itu adalah di Yerusalem. Di manakah tempat yang benar? Yesus menjawab, bukan menjawab dengan memilih salah satu. Yerusalem atau tempat di mana orang-orang Samaria itu biasa menyembah Allah, bukan. Tetapi justru Yesus menjawab, dan jawaban Yesus itu diulangi 2 kali. Ayat 23 dan 24. Ini berarti hal ini adalah sesuatu yang penting. Saya bacakan ayat 23 dan 24 Bapak Ibu Saudara. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata saat ketika Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba. Kata saat itu berkaitan dengan siapakah Yesus. Kita lihat di dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini bahwa sedikit demi sedikit ya, dalam waktu yang semakin lama perempuan Samaria ini berbicara dengan Yesus, perempuan Samaria ini sedikit demi sedikit semakin mengenal siapakah Yesus. Namun kata saat juga berkaitan dengan pembaruan di dalam menyembah Allah. Itu yang kemudian dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata bahwa Allah itu roh, maka menyembah Allah tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Ya, sebagaimana yang dipahami oleh orang Yahudi dan juga yang dipahami oleh perempuan Samaria ini. Tidak dibatasi oleh tempat tertentu, tidak juga bersifat eksklusif. Eksklusif dalam arti Yahudi saja atau Samaria saja. Itu berarti tidak dibatasi oleh tempat tertentu, tidak bersifat eksklusif. Pembaharuan menyembah Allah ini yang tidak dibatasi tempat, cara, atau institusi ini membuat orang semakin mengenal Allah sebagai Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembaharuan ini mendasar. Bukan hanya masalah tempat dan cara atau institusi, tentunya berbeda institusi, berbeda lembaga, berbeda cara. Tetapi berdasarkan kepada pengenalan dan iman kepada Allah Bapa yang adalah roh yang tidak terbatas. Orang yang menyembah Allah di dalam roh adalah orang yang mengenal Allah yang adalah roh yang tidak terbatas itu. Orang yang menyembah Allah di dalam roh adalah orang yang beriman kepada Allah Bapa yang adalah roh yang tidak terbatas itu. Dan orang dapat menyembah Allah sebagai Bapa jika ia telah lahir kembali dari roh dan menjadi anak Bapa. Kita bisa baca itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 dan 6 atau di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, roh Allah lah yang menolong jemaat untuk beribadat kepada Bapa. Beribadah di dalam roh ini, roh yang dimaksud di sini adalah roh Allah, Bapak Ibu Saudara, bukan roh manusia.
Beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran menuju kepada misteri Allah Bapa yang diungkapkan oleh Yesus kepada kita dan terus diingatkan kepada kita oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita kemudian memahami beribadah kepada Allah, menyembah Allah tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Tidak juga dibatasi oleh cara-cara tertentu. Tidak dibatasi oleh institusi yang kemudian menerapkan atau memberlakukan cara-cara tersebut. Tetapi beribadah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ini berarti beribadah, menyembah Allah yang didasarkan kepada pengenalan dan iman kepada Allah. Dan tentunya orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah berdasarkan pengenalan dan iman kepada Allah tentunya adalah orang-orang yang telah lahir kembali dari roh tersebut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita kemudian berefleksi dan kemudian mencoba kemudian melihat peribadahan kita selama masa pandemi COVID-19 ini, kita seperti dipaksa untuk berubah, mengubah pemahaman kita bahwa kita beribadah hanya terbatas di dalam gedung gereja kita saja. Dalam hal ini gedung gereja kita GKI Taman Majapahit. Tetapi sebenarnya pembaruan pembaruan pemahaman itu sudah diucapkan, sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes yang kita baca ini. Yesus berkata bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Kita harus memahami bahwa menyembah Allah, beribadah kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat. Jadi dimanapun, bahkan ketika kita beribadah dari rumah secara online, jika kita menyembah Allah itu berdasarkan pengenalan dan iman kita kepada Allah, di dalam roh Allah itu sendiri dan di dalam kebenaran, maka Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sebab di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kita jangan kemudian berkata, karena saya tidak beribadah di gedung gereja, saya tidak bisa sepenuh hati. Bapak, Ibu, mestinya tidak demikian. Karena saya tidak bisa beribadah di gereja, di gedung gereja dengan tata cara yang semestinya. Saya harus beribadah di rumah secara online dengan tata cara ibadah yang berbeda dari biasanya. Saya kok tidak bisa betul-betul menghayati perjumpaan saya dengan Allah. Bapak, Ibu, semestinya tidak demikian. Karena Yesus berkata, ketika seorang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, maka bukan lagi satu penyembahan, satu ibadah yang dibatasi oleh tempat tertentu atau cara tertentu atau institusi atau lembaga tertentu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita rindu bahwa ibadah-ibadah kita adalah ibadah-ibadah yang membawa kita semakin
mengenal Allah, menghayati kasih Allah dalam hidup kita. Ibadah-ibadah yang kita jalani meskipun secara online seharusnya menjadi ibadah yang kita bisa nikmati, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kita, yang mendatangkan semangat, sama seperti ketika kita beribadah di dalam gedung gereja ini. Pertanyaannya justru adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita bisa terus menghayati perjumpaan kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah kita. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan beribadah secara online dari rumah masing-masing. Sampai kapan kita bisa beribadah di gedung gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada gereja-gereja yang sudah melaksanakan ibadah on-site di gedung gereja secara terbatas dan melakukan live streaming, ibadah live streaming bagi mereka yang tidak datang ke gereja. Tetapi karena perubahan jumlah mereka yang terpapar virus COVID-19 ini, di mana jumlah mereka yang terpapar bertambah, kemudian kebijakan itu berubah lagi. Ya, ibadah di gereja-gereja tertentu itu kemudian menjadi online semua lagi. Ibadah onsite ditiadakan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi, berubah terus. Nah, tentunya yang penting sekarang kita perlu pegang dalam kehidupan kita, di dalam peribadahan kita adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, bahwa ibadah menyembah Allah tidak dibatasi oleh tempat tertentu, oleh cara tertentu. Yang kita perlu gumuli, yang kita perlu perjuangkan adalah bahwa kita menjadi penyembah-penyembah Allah, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ada banyak pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apakah gereja, masa depan gereja ini nanti ada di dunia online? Apakah nanti perjumpaan di dunia maya itu, perjumpaan maya itu bisa menggantikan perjumpaan yang nyata? Apakah komunitas virtual, ya, orang-orang yang berkomunikasi secara virtual itu dapat menggantikan komunikasi yang real, yang nyata? Apakah sentuhan maya dapat menggantikan sentuhan fisik? Bagaimana kalau itu dipertanyakan kepada kita? Jika jawaban kita tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berarti masa depan gereja bukan hanya di online. Online itu hanya salah satu bagian dari beribadah atau bersekutu. Mungkin akan ada kombinasi online dan onsite. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menata hati kita, menata hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan kemudian mencoba melihat perubahan yang kita sudah jalani ini dengan pemahaman seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ini. Sehingga kita dimampukan untuk terus menjalani hidup kita sebagai pengikut Kristus, menyembah Allah yang kita percaya dan kita imani itu, beribadah kepadanya, baik itu
masih secara online, ataupun nanti sudah onsite. Karena yang mendasar Bapak Ibu Saudara adalah hati kita, pengenalan kita, dan iman kita kepada Allah yang adalah roh dan kebenaran itu. Mari kita menjalani kehidupan kita, menjalani peribadahan kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan kita bisa menikmati setiap waktu-waktu ibadah kita, perjumpaan kita dengan Allah. Karena justru kita semakin memahami, semakin melihat bahwa betul Allah itu roh, Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, tidak dibatasi oleh cara-cara tertentu. Kita bisa berjumpa dengan Dia, kita bisa menikmati perjumpaan dengan Dia, dan setiap perjumpaan, setiap ibadah, setiap penyembahan kita membawa satu dampak, membawa satu perubahan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari menjadi semakin hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekarang kami dengan sehati menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, anggota, jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Secara khusus di dalam kami menghayati setiap ibadah-ibadah kami yang saat ini kami harus ikuti secara online. Kami tidak bisa hadir secara fisik di gedung gereja, dan mungkin kami harus menyesuaikan diri dengan hal itu meskipun sudah sekian bulan berlalu ya Tuhan. Tapi kami rindu bahwa firman Tuhan betul semakin meneguhkan kami, sehingga kami tetap dapat beribadah kepada Allah, menyembah dan memuji Allah, mendengar firman Allah dengan hati, dengan sikap, dengan kesiapan yang sama seperti kami ketika beribadah di gedung gereja. Karena firman-Mu ya Tuhan pada saat ini mengingatkan kami kembali akan perkataan Tuhan Yesus bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti bahwa Allah yang kami sembah itu adalah roh yang tidak dibatasi oleh tempat, dan menyembah Allah tidak dibatasi juga oleh cara-cara tertentu, tidak
bersifat eksklusif. Oleh karena itu, tolong dan mampukanlah kami, ya Tuhan, agar tetap kami dapat mengalami sukacita di dalam setiap perjumpaan kami dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kami. Dan perjumpaan itu memberi semangat, mengubahkan kami dan menopang kami dalam menjalani kehidupan kami, serta mendorong kami untuk makin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat di GKI Taman Majapahit ini, ya Tuhan. Berkatilah mereka semua di dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berikan kesehatian dan kerjasama yang baik, berikan kerendahan hati dan kesucian motivasi. Kami juga berdoa bagi setiap anggota panitia Paskah tahun 2021, ya Tuhan. Berkatilah mereka di dalam mempersiapkan, di dalam merencanakan, melaksanakan setiap rangkaian acara di dalam masa Raya Paskah 2021 ini. Berikan hikmat yang dari Tuhan dan berikan kemampuan untuk dapat mempersiapkan dan melaksanakan semua rangkaian acara tersebut. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini yang berada dalam usia lanjut, mereka yang rentan terpapar virus corona, dan mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa di surga, mari Engkau melawat mereka, menguatkan mereka, dan memampukan mereka untuk terus menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan tetap mengarahkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi setiap anggota masyarakat yang terpapar dan terdampak pandemi virus corona ini. Bagi mereka yang terpapar, Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Dan bagi mereka yang terdampak pandemi virus corona ini, Tuhan, tolonglah mereka. Berkatilah mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka, ya Tuhan, di tengah segala kesulitan yang mereka harus alami akibat terdampak pandemi virus corona ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik itu pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah Kota Semarang. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, terlebih di dalam upaya penanganan pandemi virus corona ini. Biarlah setiap kebijakan yang ditetapkan, setiap keputusan yang diambil mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Kami berdoa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan ajar kami untuk mempersembahkan bukan hanya uang kami saja, tapi hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Allah. Inilah doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini, karena kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Untuk ayat persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan,
hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan dapat dilakukan seperti dalam tayangan berikut. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada dengan sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang marilah kita mengakhiri ibadah kita dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Bersama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.